Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melayangkan surat kepada Presiden dan DPR untuk menangguhkan revisi KUHAP dan KUHP. Lembaga anti rasuah tersebut menilai, apabila rancangan undang-undang KUHAP dan KUHP tersebut disahkan, maka akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga yang punya kompetensi, ya, seperti KPK, PPATK, dan juga BNN, ini menjadi tidak relevan lagi. Atau bisa dikatakan lembaga-lembaga ini menjadi bubar apabila undang-undang yang sifatnya kejahatan luar biasa itu tetap dipaksakan masuk di dalam buku 2 rancangan undang-undang KUHP. Pemerintah dan Komisi Hukum DPR angkat suara. Mereka menyatakan tak ada niat sedikit pun untuk melemahkan dan mengamputasi kewenangan KPK. Lembaga pemberantasan korupsi tersebut justru dituding tidak menghormati lembaga tinggi negara seperti DPR dan Presiden untuk membuat undang-undang. Sangat sedih dengan adanya pendapat yang mengatakan rancangan KUHP ini akan melemahkan KPK. Dan sama sekali tidak ada sedikit pun yang melemahkan KPK. Jadi orang yang mengatakan itu mengada-ngada menurut saya. Dan harus kembali ke Fakultas Hukum, belajar hukum pidana, asas-asas kembali. Nasib penegakan hukum di negeri ini seperti dipertaruhkan. Bola liar, revisi rancangan undang-undang KUHAP dan KUHP seperti menguji upaya serius memerangi korupsi. Di tahun politik, langkah-langkah mencari simpatik semakin eksentrik. Semoga upaya penguatan penegakan hukum tidak sekedar pemanis pencitraan yang justru semakin menambah suram wajah keadilan. Selamat malam, Anda menyaksikan debat. Saya Alvito Dinova Ginting. Seharusnya kita menyambut baik munculnya revisi Undang-Undang KUHAP dan KUHP. Karena ini sudah bertahun-tahun kita harapkan munculnya penyegaran dari undang-undang yang sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia ini. Namun belakangan, rancangan undang-undang yang masih dibahas di DPR ini dan harapan DPR bisa diselesaikan di periode ini, kemudian menimbulkan polemik diantaranya dari KPK dan sejumlah lembaga yang menyatakan bahwa ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga tertentu. Kita sebut saja salah satunya KPK, karena ada sejumlah poin di dalam rancangan tersebut yang akan menghilangkan kewibawaan dan fungsi KPK yang paling penting. Salah satunya sebut saja penyelidikan. Kita akan berbincang soal ini. Sebelumnya saya panggil salah satu narasumber yang sudah ada 3 narasumber. Silakan, Bang. Kita akan berbincang. Saya bertanya pertama kepada YLBHI dulu. LSM KPK katakanlah, dan LSM termasuk Anda begitu ya. Marahnya kepada siapa? Kepada pemerintah apa kepada DPR? Karena ini kan usulannya usulan dari pemerintah. Yang melemahkan awalnya itu DPR atau pemerintah? Pada prinsipnya kita itu marah kepada sesuatu atau seseorang yang pengen melemahkan, baik itu pemberantasan tindak korupsi maupun juga permasalahan hak asasi manusia itu kan. Dia bisa ada di pemerintah, dia bisa ada di DPR RI, dan dia bisa juga ada di masyarakat seperti itu. Ya. Jadi pada prinsipnya adalah kita marah kepada kenapa proses-proses hukum ini tidak berdasarkan sesuatu yang proper. YLBHI juga menunggu adanya KUHAP dan KUHP baru kan sebenarnya. Betul, kita sepakat sekali dengan itu. Dan ini merupakan suatu jaminan dan pertaruhan bagi tidak hanya kepada DPR RI sebenarnya, tetapi juga bagi pemerintah gitu kan. Apakah kemarahan Anda itu salah duanya terdapat nama-nama dua anggota dewan yang terhormat di sini? Ya, bisa dikualifikasikan seperti itu, karena kita bisa melihat bahwa pada saat ini kan terlihat saling melempar gitu kan antara pemerintah juga dengan DPR itu sendiri. Tapi pada intinya pada saat ini adalah kita bisa melihat DPR RI dan kemudian juga pemerintah itu tidak terlihat bagaimana sih sebenarnya orientasi atau visi ke depan terkait dengan permasalahan tidak hanya kepada KUHAP, tetapi juga kepada criminal justice system yang terintegrated sebenarnya gitu kan. Nah, ini tidak terlihat. Oleh sebab itu makanya kita menilai bahwa ini hanyalah menjadi suatu
politik, prestis, dan kemudian juga hanya menjadi suatu pencitraan kepada baik itu di legislatif maupun di pemerintah yang akan menghadapi momentum-momentum pemilu pada saat ini. Nah, ini makanya menjadi suatu hal yang menurut kita perlu dikritisi, dan kemudian oleh sebab itu makanya kalau ini yang dijadikan suatu prestis dan kemudian untuk membuat suatu profiling yang baik gitu kan, salah tempat sebenarnya gitu kan. Karena mereka itu sendiri sebenarnya mempunyai waktu yang sangat kasih untuk bisa menyuarakan apakah memang ini bisa dipergunakan sebagai suatu hal yang bisa diperdagangkan nantinya gitu kan. Nah, itu menurut kita sebenarnya. Bang Yani, Anda termasuk orang yang ingin melemahkan KPK? Saya kira historis lah kalau menyatakan bahwa saya ingin melemahkan KPK dan pro pemberantasan korupsi. Jauh sebelum Alpon teriak-teriak pemberantasan korupsi itu saya sudah berteriak pemberantasan korupsi. Jadi saya kira historis gitu ya. Yang kedua adalah yang perlu dipahami juga, institusi KPK itu juga kalau kita mau lihat adalah hasil produk dari reformasi. Ya kan? Kalau mau dilihat dari buku-buku atau dari risalah-risalah rapat itu, yang menjadi primover pembentukan institusi KPK itu satu diantaranya adalah fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kalau sekarang ini dipelintir sedemikian seperti itu, saya kira ya biasalah, itu namanya orang lagi dagang kan, jualan kan biasa. Ini sebenarnya dagang yang dagang siapa sebenarnya? Itu catatan saya yang pertama. Ya. Catatan saya yang kedua adalah ini jauh sebelum ada yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Rancangan undang-undang ini sudah jauh digodok dan dibahas oleh pemerintah. Saya akan bahas saja yang namanya pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kalau kita pelajari rancangan ini sejak mulai Ketua BPHN yang pertama Tengku Radi sampai sekarang itu tahun 70-an sampai sekarang terakhir adalah Profesor Muladi. Beberapa ketua-ketua tim itu sudah meninggal dunia. Bahkan pada waktu menyusun, kita kan dianggap bahwa penyusunan ini, sini bukan saya waktu itu ikut juga pernah terlibat. Pada waktu saya masih advokat diundang oleh BPHN menyusun yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Jadi cukup lama dan sekali. Ini sudah banyak partisipasi masyarakat. Kalau mengatakan bahwa ini tidak ada partisipasi, itu bisa dibuka notulen-notulen. Tapi KPK diajak bicara, nggak diajak berbicara? KPK pada waktu itu belum ada. Ya enggak, dalam proses ini. Nah, dalam proses itu coba kita konfirmasi kepada pemerintah. Kemarin kita tanyakan kepada pemerintah, itu sudah dijawab sama pemerintah. Ini kebetulan ada profesor dan guru saya, Ibu Astuti, kan sudah juga dilibatkan. Berbagai macam komponen-komponen bangsa ini sudah juga dilibatkan. Itu dalam konteks penyusunan naskah RUU. Nah, yang kedua, sejak kita masuk ke dalam DPR, saya terutama masuk ke DPR, dan itu juga menjadi amanah pada waktu saya menjadi advokat, kita beberapa kali meminta betul, pada waktu itu ada perubahan yang mendasar, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena kita ada semangatnya kalau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dekolonialisasi. Oke, pada waktu sebentar, pertanyaannya begini. KPK kemarin sudah mengirim surat kepada Presiden, ini permintaannya serius sekali. Nah, saya mau boleh jawab itu, tentang itu. Apa? Nah, saya sebenarnya belum, angle-nya ini belum. Iya, enggak terlalu panjang, nanti kita cuma 1 jam. Ini apa kan pembahasannya harus panjang, kalau tidak kita dipelintir-pelintir lagi. Mudah-mudahan tidak, orang menonton secara langsung. Saya sudah dapat juga surat ini, ya kan. Menurut saya ini, surat ini saya pahami betul, surat ini. Saya dalam konteks ketatanegaraan, saya agak susah membaca kawan-kawan di KPK itu dalam konteksnya gimana. Dalam konteks pembahasan, yang namanya sejak kita yang namanya amandemen, pembentuk undang-undang itu ada di DPR. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Dalam pembahasannya DPR bersama-sama dengan pemerintah. Nah, dalam masukan-masukan yang seperti itu, maka bisa mengajak stakeholder. Pada waktu kita rapat pertama, itu dipimpin oleh Saudara Haji Samsudin yang sekarang disebut-sebut orang itu juga, seolah-olah kalau orang pernah dipanggil oleh KPK, dia sudah tidak punya hak sama sekali di Republik ini untuk membahas apapun, seperti itu. Pada waktu itu juga kita tawarkan, tolong kita minta kepada pemerintah untuk kita ajak stakeholder. Nah, memang pemerintah mengalami kesulitan. Kalau KPK mau berada di posisi DPR contohnya, ikut membahas. Kotaknya di DPR itu di mana posisinya KPK itu? Kalau dia mau bagian dari DPR, maka KPK, orang-orang KPK masuk dulu partai politik, ikut pemilu, nanti ikut membahas. Bang Faris sudah baca surat ini? Udah. Tanggapannya apa? Sedikit saja. Belum nanti biar Pak Yani aja nanggapin. Enggak, tanggapan Anda terhadap surat ini apa? Apa ya jawabannya ya? Mungkin yang paling halus kali ngawur kali. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.